Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini izinkan saya menyampaikan tentang terkait daripada azan. Azan itu adalah panggilan. Azana yu'adzinu, panggilan atau memanggil. Dan azan ini jelas identik dengan panggilan untuk melaksanakan sholat. Ikhwan rahimakumullah, terkait dengan daripada azan, di sini saya ingin menyampaikan dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab Al-Adhkar dari Imam karya Imam Nawawi. Dalam kitab tersebut beliau mengatakan bahwasanya kami meriwayatkan, beliau meriwayatkan dari sebuah hadis melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Apa sabdanya? "Lau ya'lamun nas ma fi nida was-shaf fil awal, summa lam yu'minu ila an yastaghinu 'alaihi la yastaghinu." Kata Rasulullah, seandainya manusia mengetahui, lau ya'lamun nas ma fi nida, seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat pada azan, wasofil ula, dan sof yang pertama, semalam yajidu, kemudian mereka tidak menemukan illa ayyastahidu, kecuali dengan cara alaihi la yastahamu, maka mereka akan melakukannya untuk mendapatkan pahala tersebut. Ikhwan rahimakumullah, pentingnya daripada azan. Rasulullah sudah menyampaikan hadis tersebut bahwasanya kalau saja manusia ini tahu tentang besarnya, tentang luar biasanya pahala daripada azan dan shaf yang pertama dalam salat berjamaah, dan mereka tidak akan mendapatkan itu kecuali diundi. Siapa yang mau azan, siapa yang mau shaf pertama, dengan cara itu misalnya mereka akan mendapatkannya, maka mereka akan mendapatkan, mereka akan melakukannya, melakukan undian tersebut. Nah, sekarang banyak orang yang mungkin menyepelekan adanya azan atau panggilan daripada untuk sholat, karena azan atau panggilan sholat itu tidak cuma hanya memanggil kita untuk sholat. Jadi hakikatnya Allah itu tidak cuma memanggil kita untuk sholat, tapi ada tujuan yang lain. Apa itu? Agar kita mendapatkan hidayah, agar kita mendapatkan kemenangan. Sebagaimana dalam kalimat azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita sholat, dan setelah kita sholat maka mari kita menuju ke kemenangan. Kemudian juga dikatakan bahwasanya Abu Hurairah menceritakan hadis berikutnya, masih dalam kitab Al-Azkar pula, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbar syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'a ta'dina." Apabila diserukan azan untuk sholat, maka setan lari terbirit-birit seraya berkentut-kentut hingga tidak mendengar suara azan. Itu juga keutamaan daripada azan. Jadi pada saat azan berkumandang, maka setan itu akan lari
akan lari terbirit-birit, terkentut-kentut, saking takutnya, bencinya dengan suara azan. Bahkan larinya sangat jauh, seraya mereka agar tidak mendengarkan suara azan. Ikhwan rahimakumullah, kemudian juga dilanjutkan bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, al-mu'adhdhinuna atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? Al-mu'adhdhinu atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Para juru azan adalah orang yang paling panjang lehernya nanti di hari kiamat. Para ikhwan sekalian, panjang lehernya ini jangan diartikan nanti lehernya akan panjang, tidak. Panjang lehernya ini adalah diartikan bahwasanya kalau orang yang azan secara istiqomah, seorang muazin, dia akan masyhur nanti di akhirat, dia akan terkenal, dia akan dikenal oleh penduduk-penduduk akhirat. Akan berbeda dengan yang lain, dengan orang-orang yang tidak azan atau bukan muazin. Kenapa? Karena mereka, para muazin adalah orang-orang yang memanggil untuk melaksanakan sholat, dan pahalanya luar biasa. Selain daripada mendapat kemuliaan-kemuliaan daripada azan, juga mendapatkan pahala-pahala daripada orang yang sholat. Kenapa? Karena azan itu termasuk dakwah, mengajak kepada kebaikan, termasuk pahala jariah juga. Dia memandangkan azan, kemudian orang-orang yang sholat itu melaksanakan sholat berkat azan yang didengar oleh muadzin, dari muadzin tersebut. Luar biasa ya. Kemudian juga dikatakan bahwasanya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan hadis bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apa sabda beliau? La yasma'u ma'ana sautul mu'adzin jinni wal insu wala syai'un illa syai'un. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu makhluk pun, jin, manusia dan makhluk lainnya yang mendengar sampai sejauh berkumandang suara juru azan, melainkan ia akan menjadi saksi bagi juru azan itu kelak di hari kiamat. Jadi kalau ada suara azan dan itu terdengar oleh manusia, oleh jin, oleh makhluk-makhluk yang lainnya, makhluk itu ciptaan Allah yang diciptakan. Makhluk itu artinya yang diciptakan, sedangkan khaliq itu yang menciptakan. Makhluk-makhluk Allah yang mendengar suara azan itu sejauh mana sampai para makhluk itu termasuk jin dan manusia tadi mendengar suara azannya oleh muazin tadi, dari muazin tadi, maka kelak di hari kiamat ia akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang tersebut adalah seorang muazin, orang yang memandangkan azan, yang akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Ikhwan sekalian dirahmati Allah, syukurlah para muazin yang pekerjaannya sehariannya jadi orang yang pertama, orang yang melakukan dakwah lewat daripada memandangkan azan. Itu sesuatu yang luar biasa. Apalagi yang datang begitu banyak, orang yang salat begitu banyak berkat daripada orang yang azan tersebut. Dan ada juga dalam kitab Ibadul Hadis tentang kemuliaan azan yang lainnya pula. Bahkan kelak nanti akan dibangunkan rumah juga di surga.
terbebas juga dari sifat munafik dan lain sebagainya. Para ikhwan sekalian rahimakumullah, semoga sedikit tentang keutamaan daripada azan yang terdapat dalam kitab Al-Adhkar bermanfaat bagi semuanya, dan tentunya bisa menjadikan kita semakin bermotivasi lagi untuk beribadah kepada Allah di awal waktu, yaitu dengan cara melaksanakan sholat secara berjamaah, ataupun tidak datang lebih awal dan niatkan diri kita untuk memandangkan azan dengan niat mendapatkan pahala-pahala atau keutamaan dari azan. Tidak apa-apa jamaah sekalian, tidak apa-apa hadirin sekalian, tidak apa-apa para ikhwan sekalian, kita awalnya mengharap daripada pahala-pahala, tapi mendapatkan itu semua jangan seterusnya, jangan selamanya kita terus berniat untuk itu, karena itu hanya untuk motivasi, dan itu pun Allah pasti akan memberikannya. Setelah kita melakukannya sudah terlatih, maka tidak usah lagi membawa tentang keutamaan atau fadilah-fadilah itu. Lillahi ta'ala, hanya mengharapkan ridho Allah. Jangan sampai kita tenggelam terhadap keutamaan, fadilah-fadilah, keutamaan dan fadilah-fadilah itu hanya sebagai motivasi awal. Setelah kita istiqomah, maka tidak lagi kita akan terlena dengan keutamaan. Yang ada kita akan tergila-gila dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.